Halo semua, kali ini saya mau unboxing sebuah HP yang jujur sih, saya juga baru pertama kali ya punya HP gitu dan baru belajar juga punya HP. Ini HP WLN KD UV1 dari WLN apa Welan itu, saya juga kurang tahu ya. Kenapa saya beli HP ini, tujuan utamanya pertama sih buat lucu-lucuan ya, maksudnya, ya seru aja kayaknya punya HT gitu, bisa dengar orang ngobrol segala macam, bisa komunikasi dengan yang lain gitu. Nah, untuk tujuan yang keduanya itu, untuk nantinya kan, ini mau mudik lebaran nih. Nah, untuk, mempermudah komunikasi aja kalau misalnya kita ada konvoy bareng teman-teman gitu. Jadi nggak susah lagi, nggak repot lagi pakai HP. Karena kadang di suatu daerah itu ada yang tidak ada sinyal internetnya. Nah, itu kan repot. Lebih efisien, lebih praktis gitu pakai HT, gitu ya. Ini saya juga masih belajar ya, jadi saya nggak terlalu banyak ngerti nih tentang HT. Cuman kalau buat pemula mungkin yang sama kayak saya, yang penasaran, yang mau beli juga HT yang kayak gini, mungkin bisa tonton video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama ini HT WLN KD UV1. Nah, kita lihat boxnya dulu ya, ini boxnya seperti ini, tulisan Chinese-nya ya. Ini Welan apa WLN gitu ya. Kita lihat dulu. Nah, ini perhatiin body design, clear sound quality, high capacity lithium ion battery. Oh ya, saya beli HT ini seharga 190-an gitu. Itu pakai voucher ya. 190-an di marketplace. Ini bagian sampingnya, atas, ini bagian bawahnya. Ini dual band dia ya, dual band. Kalau nggak salah saya sih dual band nih kayak gini nih, 136 sampai 74 MHz, 400 sampai 470 MHz. Ini powernya 5 watt gitu. Oke, saya buka ya. Ini sebenarnya saya udah pernah buka ya, cuman kan udah pakai, udah buka gitu, kurang lebih ya hampir sebulanan lah gitu. Cuman saya baru bisa bikin videonya sekarang nih. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, di dalamnya kita dapat ini pertama, ini desktop charger ya. Kayak gini. Charger. Kayak gini. Oke. Terus kita dapat kabel chargernya. Kabel chargernya tipe micro USB yang lama ya, kayak gini nih tuh. Tuh gini nih. Ujungnya gini ya. Nah, cuman tuh katanya kalau misalnya HT ini dia nggak bisa pakai sembarang ini ya charger ya, maksudnya itu sembarang itu chargernya handphone nggak bisa tuh karena tegangannya beda gitu. Mungkin kalau misalnya ini rusak, cari tegangannya, cari chargernya kayak gini nih, output dan inputnya kayak gini nih. Saya juga kurang paham ya. Oke, nextnya dapet belt clip nih. Nah, ini buat clipnya, buat ke pinggang nanti atau mau disangkutin kemana gitu. Terus pastinya unitnya pinggirin dulu. User manual ini, nah di dual band tuh, display, scanning, monitoring, VOX, Chinese, bla 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 bla. Oke, ini terus kita dapat antenanya. Nah, ini antenanya. Ini ya. Ini. Oh, ini bawahnya. Nah, ini. Ini frekuensinya ya di sini nih. Gitu ya. Oke, kita pinggirin dulu. Kita buka dulu ke unitnya ya. Nah, ini baterainya, baterai lithium ion battery pack. Nih. Oke. Terus unitnya seperti ini. Oh, unitnya ini gini ya.
saya dapat unitnya kayak gini nih, nih atasnya tuh gitu ya, ini gini ya. Nah ini tinggal masukin pasang tuh. Oke, terus habis itu ini dimasukin seperti ini sep. Ini kebalik kayaknya deh, benar enggak ya? Banana ini ya benar gitu ya, gini. Oke, kita pinggirkan dulu supaya enak dilihat. Masukin dulu, sip. Oke, ini WLN KD UV1 tuh kayak gini ya teman-teman ya. Kan di sini kelihatan lah ya. Nah gini udah. Oke, kayak gini tuh tampilannya, bagus ya. Dan ini ringan loh, ini ringan. Oke, di depannya ini ada tombol-tombolnya seperti ini. Terus di samping ini ada tombol PTT-nya. Ini tombol FM radio nggak salah. Ini center. Nah ini kabel cas. Ini buat ini tuh, kelihatan ya? Bentar. Dulu. Nah gitu ya. Kabel USB. Dan ini tuh buat kalau misal pakai headset nih, headset sama mic. Oke, kita hidupin aja ya. Ini tuh bukan baru ya, saya udah sempat setting, jadi settingannya pasti bakalan ada musik simpan di sini. Tuh, gitu ya. Ini tombol untuk ganti, bentar fokusin dulu. Nah, frekuensi atau channel AB gitu. Nah gitu, bukan ganti channel. Oh diganti. Nah ini ganti jadi channel. Nah ini frekuensi. Nah ini channel. Yang ini tombol untuk ganti. Ini kan ada AB nih. Nah, kita mau ganti, mau pakai channel yang mana nih? Yang B atau A gitu. A. Oke. Nah yang ini tadi yang saya bilang, ini tombol buat radio FM nih. Nah, ini. Untuk suaranya dia lumayan bagus ya, bagus sih, jernih. Cuma suaranya tuh kecil gitu, kecil ini. Ya sepadan lah ya sama harganya gitu, di bawah 200 ribuan gitu. Oke, yang next ini, yang tombol ini itu untuk lampu atau emergency ya. Oke, nah ini tombol PTT-nya dia oranye ya. Nah ini lagi transmit nih, transmit gitu, orange. Ini USB gitu ya. Terus next kita masuk ke mana nih, ke ini ya, menu. Nah ini menu-menunya ya. Untuk supaya kalau misalnya ada yang pengen beli ini gitu, terus penasaran menunya apa gitu kan sebelum beli, yang bisa lihat ini nih. Name, edit, save gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah oke guys, tadi kan kita udah coba tuh suara speakernya untuk radio tuh, lumayan kencang sih. Cuma dia kalau misalnya untuk suara dari HT-nya gitu, dari kita ngobrol gitu, orang yang ngomong gitu dari sini sih kurang kenceng ya kalau saya ya. Kalau saya dengar sih kurang kenceng gitu. Kalau yang buat mau denger ini kita coba tes dulu ya. Nah ini kita coba ya. Lagi on nih, lagi ngobrol.
3, 2, 1, 2, 3. Udah hilang nih. Dibanding merah pada situs itu Fine, just come in this. Hujan. Tuh, kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan ya. Suara dari HT-nya. Ini sih menurut saya oke sih ya untuk harga segini gitu. Cuma kekurangannya kalau yang saya lihat sih ya, baterainya itu lebih cepat habis. Satu, yang kedua suara itu oke jernih, cuma tidak terlalu keras gitu, nggak terlalu kencang gitu. Kalau misalnya kita lagi di keramaian gitu tuh rada susah gitu buat ngedengar suara dari sini gitu. Kalau orang ngomong tuh masuk ke sini tuh nggak terlalu kencang gitu, nggak terlalu keras suaranya. Overall selama saya pakai kurang lebih sebulan ini, kurang dari sebulan lah ya. Ini oke sih untuk harga segini, oke lah buat pemula HT-nya gitu. Nggak ada kekurangan yang terlalu gimana gitu, nggak sih. BTW yang ini tuh modelnya tuh mirip sama ini ya, UV5R ya. Ini HT yang kayak gini tuh mirip sama UV5R gitu. Banyak UV5R dari Baofeng. Nah itu mirip banget tuh, kayak gini tampilannya tuh. Cuman yang bedanya Baofeng UV5R itu dia nggak punya slot buat USB kayak gini. Tuh. Dan yang pastinya Baofeng UV5R itu lebih mahal guys. Kalau ini lebih murah, jadi buat pemula sih mau coba-coba dulu ya bisa pakai ini dulu ya, kalau cuma buat belajar gitu. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman dari saya. Mungkin kalau yang berminat mau beli gitu atau masih mempertimbangkan, mungkin bisa dapat sedikit insight ya dari saya dari video ini. Gitu aja teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Bye.